Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, di pagi yang ceria, Allah perkenankan kita untuk tetap menghirup udara yang amat segar dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hadir di masjid yang mabruk untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjut kita sembari mengaji, menelaah dan juga thalabul ilm yang senantiasa terketuk hati kita untuk selalu dan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hadir kita ini senantiasa dicatat sebagai amalan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang diberkahi Allah, untuk kajian pagi ini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan kita masuk pada urutan hadis nomor 257 dan 258. Hadisnya ini cukup lumayan panjang, namun kita baca satu untuk kelengkapannya. Kita juga akan sambung penjelasannya di hadis 258. Kita baca satu hadis pada urutan hadis ke-257. Bab yang diusung oleh muallif yaitu babul istima'i lil qiraati. Ya, bab yang menjelaskan tentang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, ini perihal tentang wahyu yang turun kepada Rasulullah. Bagaimana respon Rasulullah ketika wahyu itu diturunkan kepada beliau. Hadis 257. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas fi qaulihi la tukharrik bihi lisanak lita'jala bi. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi wa kana mimma yukharriku bihi lisanahu wa syafataini fashtaddu alaihi. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas tentang firman Allah. Ini surat Al-Qiyamah ayat 16. Ya, Al-Qiyamah ayat 16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la tukharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ya, jangan engkau gerakkan lisanmu. Ya, jangan engkau gerakkan lisanmu. Maksudnya untuk membaca Al-Qur'an lita'jala bi, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, ini. Qala Ibnu Abbas melanjutkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi. Rasulullah pada saat Jibril turun untuk membawa wahyu, wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafataini fayastadu bihi. Ya. Beliau langsung menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya. Wahyu seperti ini fashtadda alaihi, sungguh berat bagi Nabi.
Kemudian wa kana yu'rafu minhu, dan itu terlihat dari Nabi itu, terlihat ya, bahwa Nabi merasa berat. Fa anzalallahu al-ayah allati fi la uqsimu biyaumil qiyamah, maka Allah menurunkan ayat yang ada di surat Al-Qiyamah itu, yang permulaannya adalah la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama ayaksabul insanu allan najma'a idhama ilal akhir. Ini surat Al-Qiyamah itu jumlah ayatnya 1 sampai 40. Namun ini diawali surat ya, ayat Al-Qiyamah ini dengan redaksi la uqsimu biyaumil qiyamah. Namun perihal tentang ayat yang langsung berisikan tentang teguran Allah kepada Rasulullah, yaitu langsung ayatnya ayat 16, dan ini berlanjut ayat 17. Isinya tadi la tukharik bihi lisanaka litajalabi. Jangan engkau gerakkan lisanmu ya, untuk membaca Al-Quran karena kamu ingin cepat-cepat untuk menguasai, untuk mendapati wahyu itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, sesungguhnya atas tanggungan kamilah kami mengumpulkannya di dadamu, wa Qur'anah, dan engkau ini pandai untuk membacanya. Qala Ibnu Abbas melanjutkan, alaina najma'ahu fi sodrika, maksudnya atas tanggungan kami untuk mengumpulkannya Al-Quran itu fi sodrika, dalam dadamu. Wa Qur'anahu, dan membacanya ya, dan membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana, maka apabila kami sudah selesai membacanya, maksudnya Jibril, dan apabila kami sudah selesai membacanya, fattabi Qur'ana, maka ikutilah bacaan itu agar pandai membaca. Nah, disuruh mengikuti dulu. Fa idza anzalnahu fastami, maka ketika kami sudah menurunkannya, dengarkan baik-baik. Summa inna alaina bayana, kemudian atas tanggungan kamilah perihal penjelasan Al-Quran itu kami sampaikan ke lisanmu. Alaina an nubayyinahu bilisanik, yakni atas tanggungan kami untuk menjelaskan Al-Quran itu bilisanika, melalui lisanmu. Qala Ibnu Abbas melanjutkan, fakana idza atahu Jibril atroqa, maka sejak saat itu ketika Jibril mendatangi Nabi, maka Nabi diam mendengarkannya ya, mendengarkan dulu. Fa idza dzahaba qara'ahu kama wa'adahullah, maka tatkala Jibril itu sudah pergi, beliau Nabi membacanya sebagaimana yang Allah janjikan untuknya. Nah, ini hadis 257, 258, ini pun juga cukup panjang, namun ini nanti sebagai penjelasannya untuk memperkuat ya, dari keterangan juga hadis 257 itu ya. Baik, kita perlahan-lahan untuk ya, memaknai sekaligus menjelaskan dari hadis 257 itu, yang isinya Al-Quran, kemudian tentang penjelasan hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas ya. Baik, hikmah yang terkandung dalam hadis ini bahwa Rasulullah ketika wahyu diturunkan oleh Jibril, Allah memerintah Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi,
maka Nabi itu secara langsung menggerakkan lisannya. Tujuannya apa? Agar beliau tidak lupa awal ayat yang disampaikan oleh Jibril hingga akhir. Langsung dihafal maksudnya itu. Jadi Jibril baca, Nabi juga baca. Maunya gitu Rasulullah. Ini manusiawi. Kadang-kadang kita belajar di sekolah, belajar dimanapun ketika kita ini ingin menguasainya. Guru menyampaikan, kita langsung. Apakah teknis seperti ini tepat? Nah, ternyata ini sebagai ilmu untuk kita, maka akan kita ambil ilmu ini seperti halnya Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, apakah tepat ini? Ya, ternyata hal ini tujuannya agar khawatir beliau itu tidak lupa. Dari Jibril bilang, Rasul pun juga langsung menggerakkan lisannya. Ya, digerak-gerakkan lisannya agar cepat ini aku dapati ilmu ini. Wahyu ini langsung aku hafal. Tapi apakah logika saja yang kita kedepankan? Ya, ternyata Allah tidak demikian. Maka yang dimaukan oleh Rasulullah itu tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana respon Allah ketika Nabiullah Muhammad ingin langsung menguasai dari bacaan yang dibacakan oleh Jibril kepadanya? Tapi Allah tidak seperti itu. Langsung ayat 16 dan ayat 17 penjelasannya. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Hei Nabi, jangan engkau gerakkan lisanmu agar engkau ingin cepat untuk menguasai Al-Quran itu, engkau hafal, engkau mampu menguasainya sehingga engkau tidak lupa dari ayat pertama hingga terakhir dari yang disampaikan oleh Jibril itu. Maunya kan gitu engkau, tapi jangan engkau lakukan ini. Lalu ayat ke-17-nya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nah, ini sebagai penjelas, sesungguhnya atas tanggungan kami yang kami ini mengumpulkannya Al-Quran itu di dadamu wa qur'ana, dan engkau pandai membaca. Ya. Kekhawatiran diri Rasulullah ini justru ditegur oleh Allah. Allah tidak mengendaki yang demikian ini. Tapi jangan khawatir. Engkau tidak hafal, engkau tidak mengerti, engkau tidak mampu untuk membacanya. Jangan khawatir. Tapi kata Allah, aku yang akan menyajikan. Aku yang akan mengumpulkan Al-Quran ini ke dalam dadamu. Oh, ini. Jadi Al-Quran itu memang kita diminta untuk menghafal. Bagaimana hafalan kita itu bisa tepat, bisa ingat melulu. Ini pun tidak terlepas daripada campur tangan Allah untuk membantu kita. Ya. Segala sesuatu ketika kita itu baik, Allah akan membantunya. Ingatan kita, Allah yang memberikannya secara langsung. Yang penting kita bagaimana usaha kita untuk bisa menguasai Al-Quran itu dengan cara ditakfid, hafid. Dan dengan sembari meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah pun juga akan memberikan kekuatan ke dalam lubuk hati hambanya, kekuatan ke dalam pikiran hambanya untuk membawa Al-Quran itu. Masya Allah, Al-Quran istimewa, Al-Quran mulia, Al-Quran kalamullah. Ketika hambanya ingin menghafalkan Al-Quran itu, amat sangat luar biasa, dan kelak nanti di akhirat janjinya akan mendapatkan mahkotah, ya, mahkotah dari Allah. Ya, dan ini pun juga diberikan mahkotah itu kepada kedua orang tuanya bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Nah,
Ini. Nah, dari sini ayat 16-17 ya. Ini maksudnya Allah menegur kepada Nabi jangan menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya untuk menguasai Al-Quran. Kemudian sesungguhnya tanggungan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam dada Rasulullah itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, jika Jibril itu sudah membacakan Al-Quran kepada Nabi, sudah selesai membacakan, maka Nabi menyimaknya dengan baik, kemudian baru menirukan. Lantas, ya, ini perihal tentang penjelasannya. Ini pun juga tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri Rasulullah itu mampu menguasai dari kandungan Al-Quran itu. Dari penjelasannya pun juga Allah yang menjelaskan kepada diri Nabi, sehingga Nabi mampu menghafal dan juga Nabi mampu memahami dari kandungan Al-Quran itu. Jadi secara langsung dari Allah yang memahamkannya. Namun hal ini juga tidak terlepas dari sifat manusiawi. Orang bisa hafal itu bukan langsung hafal ditinggal, tidak. Rasulullah itu pun juga menderes itu ngulang-ngulangi. Di antara dijelaskan dalam satu hadis, ketika bulan Ramadan Jibril itu turun mengajarkan kepada Nabi. Artinya yatadarasuna, ya saling deres. Jibril menyimak dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah, sehingga tujuannya Rasulullah itu agar ingat sekian juz itu, 30 juz di puasa itu diulang lagi. Ini satu hadis kesempatan, dan itu memang ketika setiap Ramadan tiba. Kemudian perihal tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi, Allah memerintah malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu pun juga bermacam-macam. Maksudnya model-model wahyu turun itu seperti apakah? Ya, yang pertama langsung taklimullah. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah seperti berbicaranya bagaimana Allah itu menurunkan wahyunya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Musa, ya, taklima dengan pembicaraan yang tepat, dengan pembicaraan yang hakiki. Jadi lisan berbicara langsung kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Hal ini juga dijelaskan oleh riwayat Ibnu Abbas dan Mu'ad bin Jabal. Ya. Kisahnya, atani Rabbi fi aksana suratin faqala. Allah itu mendatangiku dalam surah yang baik. Ya. Faqala, maka Allah itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qultu labbaik wa sadaik. Ketika Allah itu memanggilku, wahai Muhammad, Rasul menjawab labbaik wa sadaik. Qala, Allah lanjutannya, fi ma yahtasimul mala'u wal a'la. Apa yang diperdebatkan oleh para malaikat, wahai Rasul? Apa yang mereka perdebatkan? Ini tanyanya Allah kepada Nabi tentang para malaikat itu berdebat. Qultu Rabbila adri. Ya Rabb, aku tidak mengerti. Fawadha'a yadahu baina katifaihi, maka Allah meletakkan tangannya ke kedua pundakku. Ini kita nggak usah mengibaratkan tangan Allah, nggak usah. Fawajadtu bardan baina sadiyai, maka aku mendapati sangat dingin di antara kedua pundakku. Fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib. Saat itu aku mengerti, aku tahu
antara timur dan barat, faqala, maka Allah pun juga melanjutkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, fakultu, aku menjawab labbaik wa sa'daik. Lalu fima yahtasimul mala'ul a'la, Allah mengulangi lagi pertanyaannya, bagaimana permasalahan apa yang telah diperdebatkan oleh para malaikat itu. Rasul pun juga tetap la adri, aku tidak mengerti. Ini salah satu hadis bahwa Allah langsung berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW seperti berbicaranya Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ini salah satunya. Ini nomor satu. Yang kedua, melalui perantara malaikat Jibril. Ya, karena malaikat Jibril memang tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu. Melalui perantara malaikat Jibril ini pun meliputi beberapa macam. Ya, dari turunnya wahyu, Allah perintahkan ke malaikat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, pernah malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah dalam wujud yang asli. Wujud yang asli. Dulu ketika bahas awal-awal kitab ini, ya, perihal tentang malaikat Jibril pernah turun menampakkan dirinya kepada Rasulullah sampai 2 kali. Yang pertama ketika setelah usai turunnya surat Al-Alaq 1-5 itu, kemudian jeda masa vakum untuk tidak turun. Riwayat sahih ada yang menjelaskan tentang 2,5 tahun sampai 3 tahun Rasulullah tidak diturunkan wahyu setelah surat pertama turun itu. Rasul sedih ketika jalan ke gua, pulang jalan ke gua. Maka saat itu Jibril menampakkan dirinya dalam wujud yang asli. Wujud asli Jibril itu memiliki 600 sayap. Kalau dibentangkan sejauh ufuk barat dan ufuk timur, Masya Allah. Ketika sayap itu dibentangkan, ya, mutiara gemerlapan itu turun dari sayapnya itu. Ini pertama kali Rasul, ya, dinampakkan Jibril dalam wujud yang asli. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wujud yang asli ketika beliau diisrokan, ya, di Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha itu. Namun Jibril tidak mampu untuk sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi diri Rasulullah pingin Jibril itu mendampingi sampai mendapatkan wahyu perintah sholat itu. Tapi apa kata Jibril? Wahai Rasul, ketika engkau mengendaki aku untuk sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Rob, 1 langkah saja maka hancurlah saya. Kami tidak diperkenankan oleh Allah. Maka Jibril sebagai guidance-nya Rasulullah cukup mengantarkan sampai di situ, dan Rasulullah langsung menghadap Allah. Walau dalam beberapa hadis, ya, itu memang terlihat, yang dilihat oleh mata beliau itu terlihat sinar. Nah, ini yang dijelaskan Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih. Ya, balik, Jibril menampakkan wujud asli selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua, model malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah ini terkadang menjelma seperti laki-laki. Ya, seperti hadis Jibril, hadis riwayat Imam Bukhari juga. Ini di hadis ini yang dulu sudah pernah kita jelaskan. Hadis Jibril, kemudian di kitab Bukhari hadis ke-51. Hadis nomor 51, ketika Rasulullah kumpul-kumpul dengan para sahabat, Jibril datang dengan tanpa bekasnya, pakai baju yang putih bersih, rambutnya hitam, itu berwujud seperti laki-laki. Tidak dikenal oleh siapapun sahabat saat itu. Kalau diduga itu orang Madinah, maka sahabat pasti kenal, tapi tidak ada yang kenal. Makanya itu terheran-heran. Setelah Jibril keluar
mengajarkan risalah tentang iman, Islam, ihsan, kemudian tanya masalah kiamat. Namun Rasul pun juga tak mampu untuk menjawab. Jibril pun juga sebenarnya tidak tahu tentang kiamat itu. Maka Rasul menjelaskan tentang tanda-tandanya. Setelah itu selesai, Jibril keluar. Maka setelah Jibril keluar, baru Rasul tanya, wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki tadi? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang paling mengerti. Maka Rasul menjawab, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini Jibril modelnya dengan cara menjelma seperti seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, terkadang Jibril itu juga menjelma seperti Dihyah Al-Kalbi, seorang laki-laki. Dihyah Al-Kalbi itu seorang sahabat. Masya Allah, dalam Dihyah Al-Kalbi ini seorang yang ganteng gitu, seorang yang bersih, seorang yang gagah. Lah Jibril itu menjelma seperti beliau, yaitu Dihyah Al-Kalbi, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang berikutnya, kadang juga Jibril datang tapi tidak berwujud seperti apa gitu. Ya, Jibril itu datang, tahu, tapi tidak kelihatan. Apa yang beliau sampaikan tetap wahyu. Modelnya seperti apa? Seperti suara yang mengiringi. Dan terkadang suara itu seperti suara lonceng. Terkadang suara itu seperti lebah. Dan itu wahyu yang diturunkan Jibril, tidak kelihatan dirinya, tapi langsung terdengar seperti suara lonceng, seperti suara lebah. Dan ini bagi Rasulullah itu juga sangat berat. Dijelaskan perihal tentang suara seperti suara lonceng. Ini kenapa kok lonceng gitu? Karena dalam syarah hadis, kalau lonceng itu dengan kerasnya, maka akan menghilangkan dengan suara-suara yang lain. Sehingga Rasulullah ketika mendengarkan wahyu seperti suara lonceng itu, agar terfokus langsung, tidak tercampur dengan suara-suara yang lain. Maka Rasul langsung mendapati wahyu itu. Ini dan dikisahkan kenapa kok sangat berat juga. Zaid bin Sabit itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu seperti ini, kedua pahanya ditempelkan, disandarkan kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit merasa keberatan. Sangat berat diri Rasulullah seketika itu ketika mendapatkan wahyu seperti suara lonceng. Maka ketika kedua paha beliau disandarkan kepada kedua pahaku, aku terasa berat hingga seandainya ini sudah tidak selesai. Maaf, kata Zaid bin Sabit remek, bahasa yang ngoten niku ya. Maka akan kaki Zaid bin Sabit akan napa ya? Nggih ngoten niku. Nah, itu saking beratnya. Ini karena wahyu yang sangat berat. Nah, ini model-model perihal tentang Jibril itu menurunkan wahyu kepada Nabi. Lalu yang berikutnya, kadang tidak melalui malaikat Jibril, tapi Rasulullah dibisikkan oleh Allah ke dalam dadanya. Kadang dibisikkan langsung dapat wahyu melalui, sehingga faham dalam dadanya itu. Wah, ini wahyu. Kadang juga diberikan ilham, langsung terdengar, turun, ada petunjuk. Ya, ada petunjuk. Dan ini banyak terjadi. Ketika Rasulullah memutuskan sesuatu, kemudian ini harus diputuskan. Lalu bagaimana pemutusan itu? Datang ilham untuk memberikan petunjuk yang baik. Nah, kemudian berikutnya
melalui mimpi. Nah, melalui mimpi. Dan mimpi ini seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi wahyu-wahyu yang turun kepada para nabi itu pun juga sebetulnya sama persis seperti wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ketika mendapatkan wahyu ya modelnya seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi untuk terang-terangan menyembelih putranya itu pun juga sampai 3 kali. Kemudian disampaikan kepada putranya merespon dengan baik, maka Ibrahim melaksanakan. Tetapi ketika melaksanakannya sudah di-stop oleh Allah dan itu sudah cukup bahwa Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah dengan sebenarnya. Diganti oleh Allah dengan kambing, maka tersebarlah syariat untuk kurban. Itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Nah, ini ketika tentang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dalam hadis ini Rasulullah terang-terangan sangat berat. Dan Ibnu Abbas pun juga demikian, mengajarkan kepada para sahabat yang lain itu meniru bagaimana Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Jibril. Maka di hadis yang 258 faqala Ibnu Abbas mengatakan fana ukharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah SAW yukarrikuhuma. Aku juga menggerakkan lisanku untuk kalian sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan lisannya ketika mendapatkan wahyu itu. Wa qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga demikian, itu menirukan Ibnu Abbas ketika menggerak-gerakkan lisannya. Ana ukharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, aku pun juga menggerakkan kedua lisanku, kedua bibirku, dikarenakan aku telah melihat langsung kepada Abdullah bin Abbas menggerakkan kedua lisannya dan kedua bibirnya. Maka saat itu fa'anzalallahu ta'ala, turunlah ayat yaitu la tukharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan engkau gerakkan lisanmu agar engkau bisa menguasai secara cepat. Jangan, karena akulah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu dan engkau pun juga pandai untuk membacanya. Nah, di hadis 1 Ibnu Abbas dan di hadis kedua pun juga Ibnu Abbas, riwayatnya sedikit ada tambahan. Ini tambahan seperti ini adalah dari perawi tersendiri. Padahal ini adalah kejadian 1 kali. Untuk ayat ini yaitu la tukharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah itu dari penjelasan ini kita banyak mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah bagaimana beratnya Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Dan kita saat ini sebagai umat yang tinggal menghafal dan juga tinggal memahami itu pun juga kadang dan banyak sekali orang-orang itu merasa berat. Kira-kira berat apa orang ngapalkan Al-Quran? Ya, memang secara naluri manusia kalau tidak disentuh hatinya ini memang berat. Tapi kalau orang-orang penghafal Al-Quran atau kita-kita yang sedikit-sedikit untuk menghafal Al-Quran itu pun juga luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai Al-Quran kelak nanti di akhirat akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ini bukan dihafal. Membaca, bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kalian. Memberikan syafaat kepada kalian. Jadi untuk Al-Quran
kita diperintah untuk membacanya dan juga sejatinya pun juga untuk menghafalnya. Ini perintah. Dari usia yang sekian banyak ini, berapa juskah yang sudah kita hafal? Ya, berapa juskah yang sudah kita hafal? Nah, kemudian kita pun paling tidak juga mengulang-ulang dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat-ayat yang sudah kita hafal itu setidaknya diulang-ulang dalam sholat. Ini sebagai senjata mustajab. Kapan lagi kesempatan yang paling tepat itu dari hafalan kita buktikan, kita realisasikan ketika kita sholat, terutama sholat sendirian. Kalau ayatnya itu panjang, maka kita akan sholat sendirian dengan membaca surat-surat yang panjang itu. Tapi kalau untuk sholat jamaah, imam baca surat panjang, bagaimana respon jamaah? Ya, kadang-kadang, wah ini kepanjangan ini. Nah, ini kepanjangan. Nah, ini di mana-mana ya, di mana-mana. Nah, kadang kebiasaan ya jamaah itu kira-kira kuatnya paling setengah halaman. Setengah halaman itu pun kadang ya kecukupan. Yang penting gak diteter kulolo akad aing ya. Jika melenger ngoten. Memang ayat kalau orang ya ndak ada kan istilah melenger. Cuma kalau orang itu hafalnya itu melulu ya kadang-kadang jenuh. Ya, kesemangatannya kurang. Tapi kalau ayat-ayat yang lain dibaca, dihafalkan, ditampilkan dalam sholat jamaah, insya Allah jamaah pun juga akan semangat. Karena memahami sholat itu dari Al-Quran itu. Yang berikutnya, pada poin hadis ini, sejatinya kita itu dituntut untuk membaca Al-Quran secara tartil. Secara tartil. Secara pas bagaimana Al-Quran ini menurut tajwidnya. Kenapa hal ini tersentuh seperti itu? Karena ketika Jibril itu menurunkan wahyu, Al-Quran membacakan wahyu kepada diri Nabi, Nabi dilarang untuk menirukan. Lah terus bagaimana ketika Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah ke Jibril kepada Nabi, setelah selesai dibaca, maka baru baca. Nah, baru baca. Dan inilah diminta untuk membaca secara tartil karena tidak terburu-buru. Ya, karena tidak terburu-buru. Kalau ada orang baca kemudian kita tirukan, maka kita akan mengejar bacaan itu. Tapi kalau sudah selesai kita resapi, kita akan tartil bacaan kita. Inilah juga perintah Rasulullah untuk umatnya bahwa membaca Al-Quran itu wajib dengan tartil. Ya, wajib dengan tartil. Bagaimana kesesuaian itu tajwidnya. Nah, tajwid ini juga mengikuti cepat atau lambat dari bacaan Al-Quran itu. Ada yang juga bacaan Al-Qurannya lambat sehingga panjang gitu. Ada bacaan Al-Qurannya itu cepat sehingga tajwidnya panjang pendeknya itu pun juga menyesuaikan. Ya, nadanya juga cepat. Ini pun juga boleh dua-duanya. Nah, secara logika, nek kapane kita nuku maos Al-Quran dengan pelan, nopo malih nek ngimami pelan-pelan, niku biasa ya cepet lali. Porodek motele ngoten. Kula nggih ngoten. Nek kapan-kapan nek kapane maos Al-Quran pelan, tek lali kok. Ngoten. Tapi secara ilmu yang lain, nek kapan Al-Quran dipun waos lancar ngoten, ngetik wae. Ya, bahasanya kuat tidak lupa bacaannya itu cepat daripada hafal kemudian dibaca pelan-pelan. Ya, tapi kadang-kadang langsung nyandek. Ya, itu respon-respon ya teman-teman yang memang betul-betul memahami bagaimana cara membaca Al-Quran, khususnya ketika ya jadi imam. Ya, jadi imam. Ini kadang-kadang seperti itu. Memang manusia itu punya sifat lupa. Walaupun juga kadang cepat itu tadi mesinnya lebih kuat, tapi kadang-kadang langsung tek lupa. Nek lupa gak eling ya. Dengketaken jamaah kadang-kadang boten nyambung. Ya, kadang-kadang nyambung. Makanya ya tip ya dari pengajar-pengajar imam
itu memang betul-betul ketika bacaan Al-Quran itu disiapkan dulu. Disiapkan dulu, maka nanti kita kira-kira rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa. Nah, disiapkan dulu. Walaupun orang itu sudah hafid, pikiran sebelumnya itu sudah nyantol. Ini baca apa, baca apa. Terus terang, imam-imam Masjidil Haram itu pun juga saling mendengarkan antara imam satu dengan yang lain. Itu diperdengarkan bacaannya itu. Ya, diperdengarkan, saling koreksi antara satu dengan yang lain. Itu imam internasional. Nah, kita kan ya bukan nasional, bukan level RT. Ya kadang-kadang kita cukup hafal, kemudian kita perdengarkan ayat-ayat itu kepada jamaah. Pun intinya pun dari hadis kedua ini yaitu kita diperintah untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana tajwidnya, kesesuaian ayat Al-Quran itu sehingga pas. Kalau orang itu tidak baca Al-Quran dengan tartil dan tidak sesuai dengan tajwid, orang akan mengerti. Al-Quran itu nadanya itu enak kalau dibaca dengan tartil. Enak. Tapi nek kapan mboten saged tajwid kemudian menghafalkan, merasa bahwa dirinya itu terganggu. Terganggu. Ini imam tapi bacaannya nggak sesuai tajwid. Maka dalam hati orang yang sudah tahu tajwid, ini tidak khusyuk dalam sholat itu. Tidak khusyuk. Makanya kami pernah mendengar, kami pernah mengikuti imam yang nggak mengerti tajwid. Nah kemudian Masya Allah hati kami ini keluar terus, keluar terus, keluar terus. Artinya nggak khusyuk dalam sholat itu. Nah kemudian tempo hari, lain waktu, ya sudahlah untuk si A itu perlu belajar. Nah kita tidak mematahkan semangatnya, perlu belajar lagi. Nah setelah itu baru tampilkan. Nah agar tadi tidak kacau untuk jamaahnya. Pun ngoten dari kajian dua hadis ini intinya wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, begitu penjelasan di dua hadis itu. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.